Selamat datang kembali di channel YouTube JBSI. Di video kali ini, saya akan mereview seluruh alur cerita film dari Korea Selatan yang berjudul Hope. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang film ini. Film Hope merupakan drama asal Korea Selatan yang diambil berdasarkan kisah nyata seorang gadis yang bernama Sowon yang berusia 8 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dan fisik oleh pria tak dikenal berumur 57 tahun yang terjadi pada tahun 2008 di Korea Selatan. Film ini dirilis pada tanggal 2 Oktober 2013 yang disutradarai oleh John Ik-lee. Beliau tertarik dengan kisah Sowon ini hingga akhirnya dibuatlah film Hope ini yang dibintangi oleh Sol Kyung-gu, Ji-won, dan Lee Ri yang merupakan pemeran utama. Di sini Lee Ri berperan sebagai Sowon, Sol Kyung-gun berperan sebagai ayah Sowon, dan Ji-won berperan sebagai ibu dari Sowon. Untuk kalian yang mau menonton film ini yang disertai subtitle bahasa Indonesia, silakan bisa melakukan pencarian di Google atau saluran internet lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, hayu kita masuk ke dalam alur cerita. Scene pertama dari film ini menampilkan suasana perkampungan Korea Selatan yang sepertinya terlihat sejuk dan asri. Kemudian muncullah Ibu Sowon yang tampaknya tidak percaya diri dengan penampilannya karena Ibu Sowon ini ternyata sedang mengandung teman-teman. Kemudian memperlihatkan ayahnya yang sedang bekerja di pabrik. Di scene malam ada scene yang memperlihatkan bahwa Sowon ini adalah anak yang pintar ceria, tetapi ayah dan ibunya Sowon ini begitu tidak memberikan perhatian kepada Sowon. Keesokan paginya, cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan turun cukup deras hari itu. Ibunya menawarkan diri untuk mengantarkan Sowon ke sekolah, akan tetapi Sowon menolak dan memutuskan untuk pergi sendiri. Ia pun berjalan menuju sekolah sembari memakai payung berwarna kuning. Hari sudah agak siang, Sowon tidak menemukan satupun anak yang sedang berjalan ke sekolah seperti dirinya. Ia benar-benar sendirian. Ketika melewati bangunan konstruksi yang terbengkalai di dekat sekolahnya, tiba-tiba seorang pria tua menghadangnya. Pria itu meminta Sowon untuk berbagi payung. Awalnya Sowon menolak, tetapi karena ia merasa iba melihat tubuh pria itu basah dan kedinginan, akhirnya ia mau berbagi payung dan berjalan bersama pria itu. Pria itu sebenarnya memiliki maksud yang buruk pada Sowon. Niat baiknya menolong pria tak dikenal itu justru berakhir tragis. Sowon mendapatkan kekerasan seksual dan fisik yang hampir merenggut nyawanya. Di sini ini diperlihatkan suasana gedung yang terbengkalai tanpa ada satupun orang. Kemudian Sowon menelpon nomor darurat hingga gedung tersebut dipenuhi oleh kerumunan orang. Dan orang tua Sowon pun mengetahui kabar tersebut dari sang guru. Setibanya di rumah sakit, Sowon langsung mendapatkan perawatan, hingga akhirnya dokter mengabarkan bahwa Sowon menjalani operasi pengangkatan anus dan usus besar. Dikarenakan jika tidak dilakukan hal tersebut, Sowon akan kehilangan nyawanya. Akhirnya, ayah Sowon pun menyetujui tindakan operasi tersebut. Dampak dari operasi tersebut, Sowon mengalami cacat permanen karena pengangkatan anus dan usus besar, yang mengharuskan Sowon menggunakan metode kolostomi agar dapat BAB. Dan untuk pengetahuan nih teman-teman, bahwa metode kolostomi adalah metode yang melakukan bukaan atau lubang atau bisa disebut stoma pada dinding perut untuk disambungkan ke bagian usus besar yang masih berfungsi. Setelah kejadian tersebut, Sowon mengalami trauma yang cukup berat. Orang tuanya pun selalu melindungi Sowon, bahkan orang tuanya pun tidak ingin kasus anaknya diungkap di media. Dari trauma yang dialami Sowon, yaitu ia tidak mau bertemu dengan siapapun, terutama laki-laki. Bahkan kepada ayahnya pun Sowon ketakutan dikarenakan suatu peristiwa. Untuk menangani trauma tersebut, akhirnya orang tua Sowon berkonsultasi dengan psikolog. Sejak berkonsultasi dengan psikolog, akhirnya psikolog tersebut memutuskan untuk merawat Sowon dan selalu melakukan hal yang terbaik supaya Sowon merasa aman dan kesehatan mentalnya kembali baik. Terus bagaimana nasib si kakek tua itu? Apakah sudah mendapatkan hukuman? Nah, beralih ke scene di pengadilan. Ternyata si kakek tua tersebut belum mendapat hukuman guys, karena bukti yang belum kuat dan kakek tua brengsek tersebut selalu menyangkal atas bukti yang ada dengan alibi bahwa dia sedang mabuk. Sidang pertama ini gagal nih guys, dan akhirnya sidang akan berlanjut pada bulan yang akan datang.
Beralih ke scene selanjutnya, di mana Im Dong-hun atau ayah dari So-won menemui si kakek brengsek yang sudah melakukan kekejaman kepada anaknya, berniat mencari informasi tentang kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut. Akan tetapi, si kakek brengsek itu malah mengancam Im Dong-hun dengan beberapa ancaman, yang membuat emosi Im Dong-hun semakin naik. Setelah pulih, So-won pun pulang bersama ayah dan ibunya. Tetapi So-won masih merasa trauma terhadap ayahnya. Sesampainya di rumah, So-won melihat ada banyak tulisan penyemangat dari teman-temannya. Keesokan harinya, So-won pun mulai bersekolah kembali. Ia diantar oleh ibunya dan teman-temannya mengikuti So-won dari belakang. Nah, ayahnya tidak kehabisan akal nih guys. Ia menyamar menjadi boneka Kokomong agar tetap bisa menjaga putrinya tersebut. Di hari selanjutnya, ia dibujuk oleh sahabat laki-lakinya agar ia berangkat ke sekolah bersama, lalu So-won pun mau. Tapi, So-won memberikan syarat agar tidak terlalu dekat dengannya, karena mungkin masih ada rasa trauma di dalam dirinya. Sesampainya di sekolah, So-won pun belajar, tapi sahabat laki-lakinya melihat So-won sangat sedih. Lalu terlihat dari jendela ada Kokomong di bawah. Selama pemulihan, ayah So-won selalu berjuang agar bisa bertemu secara langsung dengan cara menggunakan kostum Kokomong. Hingga akhirnya So-won pun mengetahui bahwa yang sering memakai kostum Kokomong itu ayahnya. Sejak saat itu, So-won pun tidak takut lagi terhadap ayahnya. Akhir dari film ini adalah di mana ibu So-won melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka pun hidup bahagia. Film Hope mampu membawa emosi penonton masuk ke dalam isi ceritanya. Plotnya mendayu-dayu namun tidak membosankan. Banyak sekali adegan yang memilukan dan menyentuh hati, mulai dari So-won yang ditemukan dengan luka yang parah, So-won yang tidak mau dekat lagi dengan ayahnya karena efek trauma, sampai keputusan pengadilan yang benar-benar membuat geram karena dianggap tidak adil dalam mengatasi kasus ini. Peristiwa dalam film ini dapat menjadi pelajaran penting bagi dunia, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan seksual yang sangat mungkin terjadi di sekitar kita. Film Hope juga syarat akan nilai-nilai kehidupan, seperti perlunya ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani hidup, serta betapa berharganya teman dan sahabat ketika seseorang mengalami kesusahan. Melalui film ini, penonton dapat belajar tentang pentingnya peran keluarga yang selalu menjadi tempat teraman dan ternyaman untuk kembali. Mereka yang paling bisa menerima diri kita apapun kondisinya. Selain itu, film ini juga mengajarkan kepada penontonnya untuk bangkit dari luka masa lalu karena akan selalu ada harapan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, mungkin segitu saja ya teman-teman review dari film ini. Semoga kalian tertarik untuk menonton film Hope ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.